Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang pria yang bernama Gary Chu, dia lahir pada tahun 1990 di negara Taiwan. Gary lahir dari keluarga yang kaya raya dan Gary disekolahkan di tempat yang elit sejak usianya dini. Namun karena nilainya selalu di bawah rata-rata, maka orang tua Gary mengirimkan anak itu ke negara Amerika Serikat. Orang tuanya ingin memberi yang terbaik untuk Gary dan apapun akan mereka lakukan untuk mewujudkan impian anak tersebut. Menurut ayah Gary, anaknya itu dari kecil bermimpi untuk menjadi polisi. Namun di Amerika, Gary terus mendapat nilai yang rendah dan bukan hanya karena nilai, Gary mendapat bulian dari teman-teman sekolahnya. Karena dia tidak bisa bahasa Inggris yang baik dan benar dan juga karena dia berbeda. Karena bulian tersebut membuat Gary menjadi orang yang sangat agresif dan juga menyendiri. Dan untuk mencari kenyamanan, akhirnya Gary mulai belajar ilmu bela diri seperti boxing dan juga MMA. Akhirnya Gary menjadi orang yang sangat atletik, berbadan kekar, namun keahliannya itu dia gunakan untuk menyakiti orang lain. Gary juga memiliki banyak pacar sejak dia di bangku kuliah dan banyak mantan Gary telah melaporkan ke kantor polisi akibat kekerasan fisik. Gary telah dilaporkan beberapa orang di Amerika karena kelakuannya yang agresif. Gary juga pernah tertangkap melakukan pencurian di sebuah bank, padahal orang tuanya memberikan segala apa yang dia butuhkan. Diketahui Gary melakukan pencurian bukan karena dia tidak punya uang, namun dia ingin mencari perhatian publik dan menunjukkan kepada mereka bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Gary juga sempat menikah walaupun tidak bertahan lama, karena menurut saudara mantan istri Gary, Gary bukan hanya melakukan kekerasan fisik, namun juga mental. Menurut media Taiwan, pernikahan mereka terjadi karena wanita itu dipaksa oleh Gary, dan keluarga istrinya pun sebenarnya tidak menyetujui pernikahan tersebut. Mantan istri Gary juga menunjukkan bekas luka di tubuhnya akibat perlakuan dari suaminya. Gary sama sekali tidak mengizinkan istrinya untuk memiliki teman laki-laki atau berjalan dengan teman lainnya. Wanita itu akhirnya mencari waktu yang baik untuk melarikan diri dan akhirnya dia berhasil keluar melalui jendela dan meminta bantuan orang di jalan. Setelah itu, istri Gary memutuskan untuk menjauhi suaminya dan langsung menggugat cerai. Gary walaupun telah menikah, dia masih memiliki banyak wanita, namun itu tidak berlaku untuk istrinya. Gary sangat obses dengan wanita yang masih perawan, dan dia percaya jika suatu hari dia akan mendapat kekasih atau pasangan yang masih perawan. Walaupun dirinya sendiri telah tidur dengan banyak wanita. Karena kasus pencurian dan juga kekerasan domestik, akhirnya pemerintah Amerika mendeportasi Gary untuk kembali ke negara Taiwan. Di negara Taiwan, keluarga Gary mencukupi semua biaya dari tiket dan juga biaya tebusan kriminal. Setelah sampai di Taiwan, Gary akhirnya mendapat kerja sebagai pelatih bodybuilder. Sepertinya Gary mulai berubah setelah kembali ke tanah kelahirannya, di mana dia dekat dengan orang tuanya, juga memiliki pekerjaan sesuai dengan hobinya. Gary sejak dari Amerika telah didiagnosis oleh dokter, dia memiliki masalah psikolog akibat bullying dan juga panic attack. Dokter telah memberikan beberapa obat kepada Gary, namun menurut Gary, obat-obat tersebut tidak sama sekali membantunya. Dan dia lebih memilih menggunakan bunga Mary June untuk menenangkan ketidaknyamanannya tersebut. Di Amerika, bunga Mary June dapat dibeli secara mudah, namun tidak di negara Taiwan. Di Taiwan, barang tersebut dilarang untuk digunakan atau diedarkan.
Dan karena ketergantungannya dengan bunga tersebut, Gary berusaha mengimpor bunga itu masuk ke negara Taiwan. Akibat perbuatannya itu, Gary mendapat hukuman yang berat. Namun karena orang tua Gary adalah orang yang kaya raya, mereka sekali lagi menebus kesalahan Gary dengan kekayaan mereka. Dan akhirnya kasus persidangan Gary pun ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan. Waktu penundaan persidangan itu, Gary iseng ingin mencari wanita yang masih virgin untuk dia jadikan pasangan hidup. Dia mendownload sebuah aplikasi Tinder untuk mencari pasangan baru. Di Tinder, Gary menemukan seorang wanita, dia bernama Huang Aimin, yang berusia 27 tahun. Sedang Gary kala itu telah berusia 28 tahun. Huang mengira jika dia mendapat keuntungan karena menemukan pria yang selama ini dia impikan. Di mana Gary adalah seorang pria yang tampan, berbadan kekar, dan juga seumuran dengannya. Huang sama sekali tidak mengerti tentang masa lalu Gary di Amerika Serikat, dan menurut sahabat Huang, Huang tidak pernah menjalin hubungan yang serius dengan seorang pria sebelumnya. Gary adalah orang pertama yang Huang kasih hati, dan Huang saat itu sangat bahagia. Karena kepolosan Huang, dia sampai tidak tahu cara melihat karakter yang buruk pada seseorang, dan dia pikir semua orang berhati baik. Sedang Gary sering mengatakan kepada teman-temannya jika Huang telah berbohong kepadanya. Di mana awal perkenalan, Huang mengatakan jika dia belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Namun setelah mereka tidur bersama, Gary baru mengetahui jika Huang bukan virgin, seperti apa yang dikatakan dari awal. Karena tuduhan Gary tersebut, hubungan mereka menjadi sangat toksik, dan Gary akan menghina juga merendahkan Huang dikala dia marah. Gary juga sering menuduh Huang tidur dengan pria asing, namun pada kenyataannya, Huang belum pernah mengenal pria asing, dan itu diduga jika Gary memang memiliki masalah dengan pria asing akibat bulian dari masa kecilnya. Hubungan mereka hari demi hari semakin parah hingga puncaknya pada tanggal 26 Mei pada tahun 2018. Hari itu keluarga Huang telah hilang kontak selama 6 hari dan karena mereka khawatir dengan keadaan Huang, maka mereka putuskan untuk melapor ke kantor polisi. Keluarga Huang tahu jika Huang sedang menjalin hubungan dengan Gary, namun keluarganya pun tidak tahu siapa Gary di masa lalu. Gary hari itu mengubah status di Facebook sambil mengatakan jika dia telah putus dengan pacarnya Huang karena pacarnya itu ternyata membohonginya. Gary juga menjelaskan jika pacarnya ternyata sudah tidak virgin dan dia telah tidur bersama dengan pria asing. Dalam status itu, sepertinya Gary ingin mengatakan jika dia adalah korban dari penipuan kekasihnya. Informasi dari keluarga Huang, akhirnya polisi mendatangi apartemen Gary dan di sana yang pertama mereka lihat adalah kamera CCTV. Terlihat Gary dan Huang masuk ke apartemen pada tanggal 20 Mei. 2 hari kemudian, Gary baru keluar dari apartemen, namun dia keluar sendirian. Gary keluar dari apartemen dengan 7 kantong sampah yang besar dan Gary pun bolak-balik untuk mengeluarkan semua kantong tersebut. Terlihat dari kamera CCTV yang ada di area apartemen, Gary sedang meletakkan kantong-kantong tersebut di tempat sampah yang berbeda dan itu semua berada di area taman. Polisi menemukan beberapa kantong sampah yang ternyata semua kantong itu berisikan potongan manusia. Bahkan ada 1 kantong sampah yang dibuang di taman dengan bagian tubuh telah berada di luar kantong sampah. Setelah dilakukan analisis, jasad tersebut adalah milik Huang Aimin. Dan kematian korban diduga akibat pukulan benda tumpul yang ada di bagian kepala korban. Polisi juga menemukan alat yang diduga dijadikan senjata oleh pelaku untuk menghabisi korban, yaitu palu dan baseball ditemukan di dalam apartemen Gary.
Polisi masih mencari beberapa bagian dalam organ karena di sana polisi hanya menemukan potongan tubuh korban. Namun mereka tidak menemukan di taman atau di apartemen milik Gary. Menurut teori penyidik, kemungkinan besar Gary telah mengkonsumsi organ-organ dari korban atau kemungkinan organ-organ tersebut telah dia buang melalui toilet di apartemennya. Gary setelah melakukan kejahatannya itu, dia langsung melarikan diri dan polisi berusaha mencari keberadaan pelaku. Dini hari pada tanggal 28 Mei, polisi mendapat telepon dari beberapa warga yang melaporkan hal yang sama, di mana mereka menemukan tubuh seorang pria yang tergantung di sebuah pohon di depan rumah sakit publik. Polisi langsung mendatangi tempat kejadian dan polisi mengenal pria tersebut sebagai Gary Chu, yaitu pria yang telah membunuh Huang Aimin. Gary Chu ditemukan mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menggantungkan seutas tali di pokok pohon. Dan di tempat kejadian, polisi juga menemukan tas milik Gary, dan di dalam tas tersebut Gary menuliskan sebuah surat, dan di sana dia mengatakan jika dia mengakhiri korban karena Huang telah menipunya, dan dia baru tahu jika Huang sudah tidak virgin lagi. Gary juga meminta maaf kepada kedua orang tuanya atas apa yang selama ini dia lakukan. Teman Hua mengatakan kepada penyidik jika Hua telah lelah dan dia ingin segera mengakhiri hubungan tersebut. Dari informasi itu, penyidik menduga jika Gary mengakhiri korban bukan hanya karena Huang tidak perawan, namun karena Gary tidak terima ditinggalkan oleh Hua. Setelah kejadian tragis pada tahun 2018 itu, terjadi 11 kasus pembunuhan lagi di Taiwan, dan 6 dari kasus itu motifnya serupa, yaitu kekerasan pada wanita. Keluarga Hua baru mengetahui masa lalu Gary setelah kasus pembunuhan kepada Hua diangkat oleh media dan menjadi viral. Warga sangat marah kepada orang tua Gary karena mereka membiarkan anaknya tidak menjalani hukuman atas apa yang dia lakukan dan memilih menebus dengan harta mereka agar Gary tidak masuk penjara. Dan itu pasti akan membuat Gary merasa jika kesalahannya bukan untuk pelajaran. Maka Gary tidak punya mental untuk menjalani hukuman dan dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.